Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Novitasari, NIM 20011000056 dari kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang strategi pembelajaran reading alone. Apa sih reading alone itu? Reading alone adalah membaca dengan keras atau nyaring. Reading alone merupakan salah satu strategi atau cara membaca teks dengan bersuara keras. Dapat membantu memfokuskan perhatian secara mental, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan merancang diskusi melalui pelafalan vokal atau konsonan nada atau lagu ucapan. Penguasaan tanda-tanda baca, pengelompokan kata atau fase ke dalam satuan-satuan ide, kecepatan mata, dan ekspresi. Reading alone juga merupakan salah satu strategi pembelajaran yang sangat aktif. Banyak temuan hasil penelitian yang mengemukakan pentingnya membaca nyaring dalam suatu program membaca. Selanjutnya, tujuan strategi reading alone. Apa sih tujuan strategi reading alone? Tujuan strategi reading alone yaitu untuk lebih memotivasi pembelajaran aktif secara individu dan memotivasi belajar aktif bersama atau yang disebut cooperative learning. Selanjutnya, prinsip pembelajaran reading alone. Menurut Ismail 2008, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan strategi reading alone, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami sifat peserta didik. Pada dasarnya, peserta didik memiliki sifat rasa ingin tahu atau berimajinasi. Sifat ini merupakan modal dasar bagi perkembangannya sikap berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, mengenal peserta didik secara individu. Perbedaan individu harus diperhatikan dan harus tercermin dalam pembelajaran, karena peserta didik berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang ketiga, memanfaatkan perilaku peserta didik dalam pengorganisasian belajar. Peserta didik secara alami bermain secara berpasangan atau kelompok. Dengan kelompok akan memudahkan peserta didik untuk berinteraksi atau bertukar pikiran. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta mampu memecahkan masalah. Penerapan strategi pembelajaran reading alone, peserta didik dituntut untuk memecahkan masalah yang telah disiapkan oleh guru sesuai dengan materi pokok. Selanjutnya, langkah-langkah strategi reading alone. Menurut Zaini 2008, beberapa langkah yang dilakukan oleh guru dalam membaca menggunakan strategi reading alone atau membaca nyaring adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih salah satu teks yang cukup menarik untuk dibaca dengan keras. Usahakan teks tidak terlalu panjang. Yang kedua, berikan kopian teks kepada siswa atau mahasiswa. Beri tanda poin atau isu-isu yang menarik untuk didiskusikan. Yang ketiga, bagi teks dengan paragraf atau yang lain. Yang keempat, undang beberapa siswa atau mahasiswa untuk membaca bagian-bagian teks yang berbeda-beda. Yang kelima, ketika bacaan sedang berlangsung, berhentilah pada beberapa tempat untuk menekankan arti poin-poin tertentu, untuk bertanya atau memberikan contoh. Yang keenam, akhiri proses dengan bertanya kepada siswa atau mahasiswa apa yang ada dalam teks tersebut. Kelebihan atau kekurangan strategi reading alone. Yang pertama, kita akan membahas kelebihan atau keunggulan pembelajaran membaca menggunakan strategi reading alone, yaitu yang pertama, membina dan mengembangkan kemampuan daya fantasi peserta didik.
Yang kedua, pelajaran dihidangkan lebih menarik bagi peserta didik bila disajikan dengan membaca keras. Yang ketiga, peserta didik dilatih untuk menjadi pendengar yang sopan. Selanjutnya, yang keempat, peserta didik memperoleh kesempatan untuk menghayati suatu hiburan. Yang kelima, peserta didik memperoleh penambahan kekayaan pengalaman. Yang keenam, memberikan contoh yang baik kepada peserta didik yang lain bagaimana cara membaca yang baik. Yang B, kekurangan atau kelemahan membaca menggunakan strategi reading aloud. Yang pertama, peserta didik akan merasa bosan jika bacaan masih bersifat menonton. Yang kedua, peserta didik di kelas rendah masih belum bisa memahami apa yang dibacanya. Yang ketiga, terpupuknya suatu kebiasaan untuk menerima pelajaran harus membaca. Daya afektifnya kurang berjalan. Yang keempat, tidak semua guru mampu memberikan materi bahan bacaan yang menarik. Yang kelima, rencana pelajaran yang tidak sesuai waktu yang diinginkan. Selanjutnya, apakah strategi reading aloud cocok diterapkan di sekolah dasar? Menurut saya, strategi reading aloud cocok diterapkan di sekolah dasar. Karena pada dasarnya membaca menggunakan strategi reading aloud merupakan suatu kemampuan berbahasa yang diajarkan dalam mata pelajaran di sekolah dasar. Oleh karena itu, berkomunikasi secara langsung maupun tertulis di reading aloud pun sangat penting diterapkan di sekolah dasar. Sekian pemaparan materi tentang strategi pembelajaran reading aloud. Jika ada salah kata atau materi yang kurang pas, saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.